Oke guys, tadi kan aku udah ngejelasin tuh fasilitas apa aja yang ada di SMA Negeri Batu Jakarta. Nah sekarang aku mau ngajak kalian untuk lihat ekskul apa aja yang ada di SMA Negeri Batu Jakarta. Kalian pasti penasaran banget kan ekskulnya itu ada apa aja? Yuk ikutin aku lagi. Perkenalkan semua, nama saya Muhammad Yusuf, selaku Ketua Eskul dari Badminton di SMA 44 Jakarta. Jadi, apa sih eskul badminton ini? Eskul ini adalah eskul yang untuk para siswa-siswi memperdalam dan mempelajari olahraga badminton. Sebelumnya, dalam badminton ini ada beberapa teknik, yaitu teknik pemukulan lob, drive, drop shot, dan lain sebagainya. Prestasi yang kami raih adalah juara 2 pada Cup SMA K7 Penabur. Kami latihan pada hari Selasa di jam 3 sampai jam 5 di lapangan Gor Perumnas Klender. Dan bagi kalian yang ingin join eskul kami, kalian bisa DM IG kami @tifobadminton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Tifo Band. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zazkia Maharani selaku Ketua Ekskul. Saya Nesya Cahaya Julia sebagai sekretaris. Tifo Band adalah salah satu ekskul di SMA Negeri 44 Jakarta yang bergerak di bidang kesenian. Ciri khas Tifo Band itu apa sih Kak? Biasanya band itu mengulik lagu slow yang bergenre pop dari luar negara seperti Amerika. Kalau aktivitasnya, Bibi ngapain aja? Nah, jadi aktivitasnya itu biasanya kita akan cover lagu, menyanyi, bermain alat musik, dan juga biasanya kita akan latihan di luar. Kalau jadwalnya kapan aja sih Kak? Jadwal Tifo Band ada di hari Selasa dan juga Kamis pukul 15 sampai dengan 17 sore. Kita juga ada latihan di luar, pinjam studio. Itu biasanya kita ambil di hari Sabtu atau Minggu di jam 2 siang sampai dengan 4 sore. Kalau kalian gimana? Tertarik gak masuk band? Nah, buat kalian yang mau tahu info selanjutnya dari Tifo Band, kalian bisa buka Instagram @tifoband. Jangan lupa follow Tifo Band juga. Dan makasih, dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Kemal Sena. Saya di sini sebagai kapten basket putri di SMA Negeri 44 Jakarta ini. Apa sih itu basket? Buat saya basket itu adalah sebuah hobi yang dapat dikembangkan agar kita bisa menunjukkan yang terbaik dari diri kita di bagian itu, di bagian basket. Aktivitas kita yang sedang kita lakukan akhir-akhir ini, kita lagi banyak latihan sistemasi offense. Kenapa sistemasi offense? Sebenarnya karena kita ada cup yang terdekat, yaitu Tifo Cup. Kita nggak mau kalau misalnya kita jelek main di cup sekolah sendiri. Jadi kita latihan untuk latihan offense maupun defense. Untuk jadwal latihan itu hari Senin sore dari jam 3 sampai jam setengah 6. Dan ada juga di hari Sabtu di jam 7 pagi sampai jam 10. Prestasi yang kita dapat terakhir itu ada juara 2 basket putri di Tifo Cup 2022. Dan jadwal latihan kita itu ada di hari Senin dari jam 3 sampai jam setengah 6. Dan jadwal latihan kita itu juga ada di hari Sabtu dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Dan kalian kalau mau tahu yang lebih lagi dari basket Tifo ini, bisa cek IG kita. Namanya @tifobasketball_. Oke? Hai, aku Naila sebagai kapten Blitz. Blitz merupakan ekskul cheerleaders dari SMA 44 Jakarta. Ciri khas dari ekskul ini lempar-lempar, diangkat, sampai ciri-ciri. Winner ekskul ini fisik, mental, dan mengikuti lomba dari tingkat regional hingga internasional. Blitz baru saja memenangkan lomba di tingkat regional pada tahun 2020. Kita latihan di hari Senin dan Jumat pada pukul 5 sore sampai 7 malam. Bagi kalian yang mau tahu info selengkapnya,
semuanya bisa cek di Beats Cheerleaders. Halo guys, perkenalkan nama saya Zafira Nusyifa Sobianti. Saya sebagai ketua dari Tifomatics. Tifomatics itu apa sih? Tifomatics itu English Club. Nah, English Club itu yang kalian tahu ya namanya English Club, yang artinya klub bahasa Inggris. Kita ngapain aja sih di English Club? Di English Club kita itu ya tentunya belajar bahasa Inggris dong. Dan juga kita juga latihan debat, latihan untuk speech, dan latihan banyak lagi. Terus kita udah memperaih banyak banget prestasi loh. Salah satunya itu ada juara 2 NSDC di DKI, dan masih banyak lagi kayak juara 1 speech, terus banyak lagi deh pokoknya prestasi yang kita raih. Nah, latihannya hari apa aja sih? Latihannya itu setiap hari Rabu jam 3 sampai dengan jam 5. Dan kalau kalian kepo sama kita, kalian bisa cek di Instagram Tifomatics, dan jangan lupa follow ya. Dan jangan lupa join di ekskul kita, yaitu English Club. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nopal Kaisar Tarudin, dan saya mengikuti ekskul Hikari alias ekskul Jepang. Dan apa sih yang kami lakukan di sini setiap minggunya? Jadi ekskul Hikari ini adalah ekskul yang mempelajari dan memperdalami suatu budaya Jepang, komik Jepang, kartun Jepang, dan juga serta bahasa Jepang. Jadi ekskul Hikari ini kurang lebih memiliki satu tujuan, yaitu untuk mengajarkan anak-anak yang baru masuk sini karena mereka tidak pernah mendapat bahasa Jepang sebelumnya. Jadi kami di sini tujuannya untuk mengajari mereka agar mereka dapat mengetahui banyak hal yang menarik tentang Jepang. Prestasi yang diraih, kami pernah menjuarai lomba pidato, juara 1 tingkat nasional seperti itu kalau nggak salah. Oke, jadi segitu dari saya untuk penjelasan mengenai halnya. Jadi kapan aja sih ekskul ini mulai? Ekskul ini mulai setiap pulang sekolah, setiap hari Kamis dalam 1 minggu. Jadi 1 minggu hanya sekali. Itu ada di jam sekitar pulang sekolah, sekitar jam 3-an, bisa jam 3.15 atau bisa jam 4 mulainya. Dan selesainya itu sampai jam 5 biasanya. Ya, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama aku Anissa Renata selaku perwakilan dari Eskul History Club. Jadi Eskul History Club sendiri merupakan sebuah komunitas yang dimana komunitas tersebut terdiri dari siswa-siswi SMN 44 Jakarta yang menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Lalu kegiatan yang rutin kita lakukan biasanya pertama menonton film dokumenter, kedua membahas buku-buku sejarah, yang ketiga kita biasanya pergi ke tempat-tempat yang bersejarah dan mengunjungi tempat-tempat yang ada kuliner sejarahnya yang cukup menjadi hidden gem di daerah tersebut. Jadi tujuan kita membentuk Eskul Historical sendiri, yang pertama kita ingin membangun jiwa insan yang cerdas akan sejarah. Lalu yang kedua kita ingin membangun jiwa-jiwa nasionalisme dan solidaritas antar satu sama lain. Lalu kegiatan kita biasanya rutin dilakukan selama sekali dalam seminggu, tepatnya pada hari Kamis di jam 15.30 setengah 4 dan sampai jam 5 sore. Jadi itu dia teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang Eskul History Club, kalian bisa reach out langsung dan follow up langsung di Instagram kita di info.historyclub. Dadah! Halo semuanya, kenalin nama aku Sylvia Tarina Moratu. Di sini aku sebagai ketua Eskul Jurnalistik. Jadi Eskul Jurnalistik ini adalah eskul yang menjadi tempat bagi para siswa-siswi SMA 44 Jakarta yang mempunyai hobi di bidang fotografi, desain, dan reportase. Tujuan dari eskul kita ini udah pasti kita memperdalam hal atau hobi-hobi yang mereka punya, yang mereka sukai gitu. Aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakuin yaitu kita mempelajari bagaimana cara kita memotret sesuatu dengan baik, bagaimana cara kita membuat poster, membuat majalah dengan baik, dan kita juga di sini mempelajari bagaimana cara membuat artikel yang baik supaya dapat menarik bagi para pembacanya. Dan eskul ini kita juga ada aktivitas di luar sekolah atau di lingkungan sekolah, contohnya hunting. Hunting ini kita mempraktekkan hal-hal yang udah kita pelajarin saat di dalam sekolah. Eskul Jurnalistik ini juga berkolaborasi dengan OSIS MPK 44 Jakarta, yang dimana kita berkolaborasi dalam proker RADOS, yaitu Radio Sekolah.
Di radio sekolah ini kita berperan baik dalam penyiar dan materi. Dan eskul ini kita ada latihan di hari Selasa pada jam 3 sampai jam 5 di lingkungan sekolah SMA 44 Jakarta. Dan bagi kalian yang tertarik untuk masuk atau join eskul jurnalistik ini, kalian bisa DM di @granatfor44jakarta. See you guys, bye-bye. Halo guys. Halo. Jadi kita dari Eskul Modern Dance nih. Gue mau perkenalan dulu. Nama gue Zafira sebagai ketua Eskul Modern Dance The Glam. Dan gue sebagai humas The Glam, yaitu Naila Detria. Jadi di sini kita mau perkenalan tentang eskul kita nih. Eskul kita Modern Dance, namanya The Glam. Terus ada ciri khas tersendiri dari eskul kita nih. Yang pertama, Modern Dance itu menari dengan gaya yang modern. Kita itu jenisnya tuh ada kontemporer, ladies, terus hip hop. Terus ada juga yang lain-lainnya. Terus selain itu juga kita di Modern Dance ini kalau mau lomba dan yang lainnya itu kita ada remix lagu. Dan remix lagunya itu dari perpotongan lagu-lagu dan diremix oleh salah satu anggota dari kita. Terus selain itu kalau mau lomba juga kita ada ngedesain baju sendiri. Jadi itu di Modern Dance kita menuangkan semua ide dengan kreativitas kita masing-masing. Jadi banyak ide-ide buat desain kostum. Terus ada juga ide yang lainnya buat remix lagu. Terus ada juga properti yang mau kita pakai. Jadi itu semua kita yang ngurus, dari kostum, properti dan segala macam. Dari makeup juga. Iya. Makeup itu kita ide sendiri ya. Lewat Pinterest bisa, lewat apa bisa. Terus kita kombinasiin lewat ide kita masing-masing. Tuh. Terus abis itu tujuan dari Eskul Modern Dance itu yaitu bisa kita lebih percaya diri, terus abis itu lebih lebih sehat juga karena Eskul Modern Dance itu termasuk ke olahraga karena di aktivitas kita ada pemanasan dulu sebelum latihan, terus abis itu ada workout setiap minggunya, terus abis itu setelah itu kita mulai dance. Nah di dance itu juga gerakannya termasuk yang pakai basic yang itu aman dalam olahraga. Terus ada juga nih selanjutnya prestasi-prestasi kita. Yang pertama dalam bulan kemarin kita meraih 4 piala dalam 1 bulan. Yang pertama itu ada Garuda International Cup. Itu kita lomba internasional ya? Iya, betul. Nah, itu kita dapat juara 2 atau runner up. Terus yang kedua kita menang lomba Askop di Universitas Gunadarma. Itu kita juara 1. Terus selanjutnya kita ada Atmajaya di Universitas Katolik Indonesia. Atmajaya. Kita juara 2. Iya. Terus ada FTK IPB, itu dari Universitas IPB-nya kita menang juara 1. Betul. Terus ada jadwal kita di setiap latihan itu latihannya tuh di sekolah, dan jadwal kita tuh setiap Senin dan Rabu. Untuk hari Seninnya kita latihan di lapangan itu mandiri tanpa coach. Terus di hari Rabunya kita latihan bersama coach yaitu Kamei. Di hari Rabu itu di ruang musik. Sekian dari kita. Kalau kalian kepo tentang The Glam bisa Di bawah ini cek ya. di bawah ini ya. Cek IG kita. Terima kasih. Bye-bye. Halo Sobat Tifo, kami dari Duta Karya Sakti SMA Negeri 44 Jakarta. Perkenalkan, aku Nasya, Ketua Paskib SMA Negeri 44 Jakarta. Dan aku Nadira, selaku Wakil Ketua Paskibra SMA Negeri 44 Jakarta. Nah, apa sih Duta Karya Sakti itu? Duta Karya Sakti adalah Paskibra SMA 44 Jakarta yang sudah berdiri sejak tahun 1982. Nah, apa aja sih ciri-ciri Duta Karya Sakti? Ciri-ciri Duta Karya Sakti itu yang udah pasti berjiwa nasionalisme yang tinggi, bertanggung jawab dan disiplin.
Nah, apa sih tujuan didikannya Duta Karya Sakti SMA 44 Jakarta? Tujuannya adalah untuk mengiringi pasukan, mengiringi Sang Saka Merah Putih. Nah, prestasi yang udah kita raih diantaranya juara 2 Madya tingkat DKI Jakarta dan juara 2 formasi tingkat Jabodetabek. Untuk jadwal latihan, kami ada di hari Senin dan Jumat pukul 3 sampai 5 sore di lapangan SMA Negeri 44 Jakarta. Untuk info selengkapnya ada di Instagram kita yaitu Duta Karya Sakti SMA Negeri 44 Jakarta. Thank you semua. Halo semuanya, aku Zara Kila Fadla, biasa dipanggil Yara. Saat ini aku menjabat sebagai ketua dari ekstrakurikuler paduan suara di SMN 44 Jakarta. Nama paduan suara di SMN 44 Jakarta, Quad for Choir. Seperti paduan suara pada umumnya, aktivitas kita sehari-hari ya latihan bernyanyi seperti pemanasan, vocalizing, mengulik lagu, latihan pecah suara, dan aktivitas bernyanyi lainnya. Prestasi yang baru-baru ini kami dapatkan, salah satunya adalah mendapatkan medali silver di perlombaan JNCC yang diadakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kemudian kita juga mengiringi wisuda yang diadakan oleh Institut Teknologi Budi Utomo dan juga SMN 44 Jakarta. Quad for Choir juga aktif mengirimkan personal-personalnya, anggota-anggotanya untuk ikut di perlombaan-perlombaan bernyanyi di luar sekolah lainnya, seperti solo vokal dan juga vokal grup. Kami juga latihan rutin di hari Senin dan juga Jumat pada pukul 3 sore sepulang sekolah hingga pukul 5 sore. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut mengenai ekstrakurikuler paduan suara, bisa langsung cek aja Instagramnya di @quadforchoir. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ekskul Futsal. Nah, saya sebagai ketua futsal, nama saya Fadli Ramadan. Di sini akan menjelaskan tentang Ekskul Futsal. Ekskul Futsal itu apa? Futsal itu olahraga sepak bola yang dimainkan dengan lapangan kecil. Nah, kita tuh ciri khas Budi Futsal tuh kita ya latihan bareng-bareng, terus juga anak-anaknya termasuk populer sih di sini untuk anak-anak futsal. Nah, terus juga kita kegiatan futsal tuh ada latihan, terus juga kadang Sabtu Minggu ada turnamen. Nah, turnamen terdekat itu ada Tivo Cup yang diadain di sekolah kita sendiri. Nah, untuk jadwal latihannya tuh ada di hari Rabu dan Jumat di jam 3 sore nyampe selesai. Nah, kalau mau tahu info lebih lanjut tentang Tivo Futsal ada di IG kita ya, di @tivofutsal. Sekian dari saya, Fadli Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari Konser. Kemudian aku Firahani Nurmazali dari 24 dan ini aku Hafizah Zahra dari kelas 11 2. Dan kita di sini mau kasih tahu PMR itu apa aja sih? Latihannya ada latihan kanu, juga latihan ada juga pengangkutan orang muka, apalagi ada PK, persoalan keluarga, ya. Habis itu kita juga ada pengukuhan, pelantikan, diklat dari PMI-nya, dan juga setiap tahun kita ada camping bareng campuran ya. Dan apa sih prestasi yang terakhir kita dapat? Prestasi yang terakhir kita dapat itu pertemuan pertama tahun 2019-2023 dan kita latihan di lapangan SMA 4. Kalau hujan di UKS, biasanya kita bisa pertemuan pertama di UKS sama PK, bisa juga latihan di UKS. Dan latihannya setiap hari Selasa jam 3:30, kita start sampai jam 5. Dan Instagram kita itu PMR_Tivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, aku Muhammad Rafasya Haryanto selaku anggota Aksatria Dharma. Perkenalkan, aku Hairunisa Saada selaku anggota Aksatria Dharma. Dalam Ekskul Pramuka ini, kami menyediakan sebuah pendidikan yang berkaitan tentang kepramukaan. Aksatria Dharma telah berdiri selama 10 tahun di SMAN 44 Jakarta. Biasanya, ciri khas pramuka itu berkaitan dengan alam terbuka. Tujuan dari ekskul kami
adalah membangun pemuda-pemudi berprestasi dan memanfaatkan bagi sekolah dan NKRI. Aktivitas ekskul kami berkaitan dengan latihan fisik dan sajian beragam materi setiap minggunya. Banyak anggota kami yang telah mencapai prestasinya berupa menjuarai Camat Cup, Kuatir, Ranting, dan Sawit, menjadi juara 2 tari tradisional Raimuna Ranting, Satuan Putri Duren Sawit, menjadi bagian dari kegiatan Persada Kuartir cabang Jakarta Timur, Sail Sabang Raimuna Nasional, dan Jambore on the Internet tahun 2022. Kegiatan kami bertepatan pada hari Rabu dan Minggu, yang mana pada hari Rabu adalah pramuka reguler dan Minggu adalah latihan rutin bagi seluruh anggota Aksatria Dharma. Sekian penjelasan ekskul pramuka dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Rohis SMA Negeri 4 Jakarta. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, nama saya Saka Ibdal Kiram. Nama saya Ferdiansyah. Di sini saya sebagai Ketua Rohis. Dan saya sebagai Sekretaris Rohis. Izinkan saya menjelaskan apa itu Rohis. Mungkin teman-teman sudah pada tahu, Rohis itu rohani Islam. Nah, tujuan dari Rohis itu apa sih? Tujuan dari Rohis itu untuk membentuk pribadi siswa SMA Negeri 4 Jakarta yang beragama Islam untuk berakhlakul karimah, pribadi yang baik dan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira untuk aktivitasnya apa aja tuh, Ferdi? Biasanya aktivitas Rohis itu seperti MTQ, Tahfiz, MPQ, dan juga ada hadroh juga. Nah, Ferdi, kira-kira aktivitas Rohis itu pertemuannya kapan saja sih? Biasanya pertemuan Rohis itu setiap hari Jumat pulang sekolah, atau disebut juga biasanya habis asar. Nah, itu biasa disebut juga dengan mentoring. Lalu untuk pertemuan Rohis sendiri itu juga biasanya kita sebelum program kerja Rohis akan ada pertemuan untuk membahas program kerja tersebut. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow akun official Instagram Rohis, yaitu @rohistivo. Sekiranya sekian saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nindya Setia dan kebetulan saya dijadikan sebagai Ketua Tradaskor di Angkatan 12. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tari Ratu Jaro di SMA 44 Jakarta. Tari Ratu Jaro sendiri adalah tari yang berasal dari Aceh dan dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu tari saman dan tari Ratu Jaro. Untuk tari saman sendiri untuk lelaki dan Ratu Jaro untuk perempuan. Lalu tujuan untuk adanya ekskul ini untuk mengenal lebih dalam tentang budaya Aceh berupa Ratu Jaro dan tari saman. Aktivitas selama yang kita lakuin, pertama dilakukan tentang pembukaan seperti doa, lalu absen, lalu dilatih tentang pemanasan, dan yang terakhir sesi latihan di antara adik kelas dan kakak kelas. Lanjut saya akan menjelaskan untuk menyebutkan beberapa prestasi yang kami raih. Untuk di tahun 2023 ini kami dapat meraih juara 3 harapan di SMA 81 Jakarta dan harapan pertama di 61 Jakarta. Dan jadwal ekskul Ratu Jaro sendiri ini dijadwalkan di hari Selasa dan hari Kamis di jam 15.45 di Musola Lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, penjelasan ekskulnya kira-kira apa yang buat silat itu beda sama bela diri lain? Pencak silat ini merupakan bela diri yang dimana bela diri berbagai macam di Indonesia, yang membedakan ketika pencak silat itu bukan ada pencaknya, ada bunyinya, ada bela diri dan bunyi. Kemudian peraturan-peraturannya berbeda dengan bela diri lainnya. Pertama, bahwa pencak silat ini berasal dari Indonesia. Yang membedakan banyak ya, terutama misalnya bela diri salah satu dari Korea, Taekwondo, dominan kepada kaki. Lebih banyak itu kurang lebih 70% menggunakan kaki. Dalam pencak silat itu rata penggunanya 50% tangan, 50% kaki. Begitupun bela diri lainnya, tingkatnya berbeda-beda. Untuk prestasi yang diraih nih, kira-kira? Untuk prestasi untuk saat ini sudah alhamdulillah sudah didapat, di antaranya itu oleh saudara Ciki Rangga yang baru
beberapa bulan yang lalu, tahun 2022 itu BNN Cup mendapatkan juara 2 atau perak, kemudian Patriot Open mendapatkan emas tahun 2022. Kemudian ada namanya Ahmad dan Raja Arya Satya, kejuaraan IPMC mendapatkan emas di tahun 2023 ini. Kemudian Raja dan Ahmad Rafi, kejuaraan Universitas Ibnu Khaldun mendapatkan juara 2 untuk perak tahun lalu 2022. Kemudian Raja mendapatkan perunggu. Kemudian piala prestasi wali kota Jakarta Selatan memperoleh perunggu. Kemudian prestasi dari KONI yaitu mendapatkan perak tahun 2023 ini. Dan terakhir Ahmad Rafi di wali kota Jakarta Utara mendapatkan emas tahun lalu. Untuk jadwal eskulnya kira-kira di mana dan tempatnya di mana? Untuk jadwal eskul Pencak Silat saat ini hanya seminggu sekali, itu di hari Senin, setiap hari Senin jam 4 sore sampai jam 5 jadi di SMA 44. Halo semuanya, aku perkenalan dulu, aku namanya Kusfira Ningrum Sakinanti dari kelas 12 IPA 4. Di sini aku mau jelasin apa itu eskul taekwondo. Nah, eskul taekwondo itu eskul yang kayak bela diri gitu. Taekwondo sendiri berasal dari Korea, yang artinya itu T itu pukulan, Kwon itu tendangan, dan Do-nya itu seni. Jadi arti taekwondo itu seni bela diri kaki dan tangan, tapi lebih berfokus ke kakinya. Jadi lebih banyak tendangan daripada pukulan. Walaupun kalau misalkannya kayak untuk kalian untuk pelajaran bela dirinya ada bantingan juga, ada pukulan juga. Tapi kalau untuk di olahraganya atau di kejuaraannya cuma menggunakan kakinya. Nah, tujuan taekwondo seperti yang tadi dibilang, bisa untuk bela diri, bisa untuk olahraga. Ya misalnya buat cari prestasi aja. Contohnya kemarin aku habis ngewakilin DKI Jakarta. Pertama itu kejuaraan resmi yang ada tingkatannya. Yang pertama seprovinsi dulu, dan diseleksi yang juara 1 akan mewakili melawan tingkat sepulau Jawa. Yang terakhirnya kalau juara lagi dapat ikut LAN yang nasionalnya, se-Indonesianya. Nah, dan itu juga bisa dibuat untuk jalur prestasi nanti untuk kayak di universitas, masuk ke universitas manapun bisa pakai sertifikat itu. Lalu kapan sih latihannya? Nah, latihannya itu setiap hari Kamis jam 3:30, jam 4 setelah sholat asar di lapangan sekolah, dan kadang-kadang kita juga latihan di luar, di lapangan di luar, pokoknya kita kayak sewa tempat gitu. Mungkin segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Jasmine Dias dari Eskul Tatra 44. Eskul Tatra 44 mempelajari tari daerah dari Jakarta atau Betawi karena kami bertempatkan di Jakarta. Nah, tujuan eskul kami yaitu untuk melestarikan budaya Indonesia dan mengikuti event dan lomba-lomba yang ada di dalam maupun luar Jakarta. Prestasi yang kami dapatkan yaitu juara 1 tari kreasi daerah tingkat nasional. Nah, untuk jadwal eskul kami yaitu hari Senin dan hari Jumat pukul 3.20 di Musola Lantai 2 SMA 44. Nah, untuk kalian yang tertarik buat ikut eskul kami, cek IG Tatra.44 ya.